Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Sahabat-sahabat Kristus, saya tidak tahu bagaimana respon kalian setelah membaca nas atau teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini. Tetapi terus terang, frasa 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak menarik perhatian saya untuk menggalinya lebih dalam lagi. Pada zaman Perjanjian Lama, kap adalah takaran volume untuk bahan kering maupun cair. 1 kap setara dengan 1,2 liter dan 1/4 kap lazim disebut 1 log setara 0,3 liter. Jadi 1/4 kap tai merpati sejatinya merupakan jumlah yang relatif sangat kecil. Perak dalam Perjanjian Lama merupakan logam mulia yang paling umum di Israel. Dan oleh karena itu digunakan sebagai alat penukar. Sehingga kata Ibrani kesef untuk perak terkadang juga diterjemahkan sebagai uang. Menimbang bahwa tempat pengirikan dan lembu-lembu mirip Arauna orang Yebus dibeli oleh Daud dengan harga 50 sikal perak, 2 Samuel pasal 24 ayat 24, dan sebidang ladang di Anatot milik Hanamel dibeli oleh Yeremia dengan harga 17 sikal perak, Yeremia pasal 32 ayat 9, maka dapatlah disimpulkan bahwa 5 sikal perak sejatinya merupakan jumlah yang relatif sangat besar, apalagi hanya untuk membeli 1/4 kap tai merpati. Sahabat-sahabat Kristus, saya tidak tahu bagaimana respon kalian setelah mendengar penjelasan saya. Mungkin sama persis seperti saya, maka di dalam benak kalian juga timbul pertanyaan. Tai merpati kok mahal? Apabila membaca konteks peristiwanya, mungkin mulai dapat dipahami mengapa tai merpati kok mahal. Karena ternyata pada saat itu Samaria yang merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sedang berada di dalam kondisi darurat perang karena dikepung oleh seluruh tentara Ben-Hadad Raja Aram. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Perlu diketahui bahwa pada zaman Perjanjian Lama, strategi perang dengan melakukan pengepungan atas suatu kota berkubu atau kota benteng lazim digunakan dengan tujuan memutus rantai relasi kota tersebut dengan dunia luar di sekitarnya, sehingga berakibat putusnya distribusi persenjataan, air minum, dan bahan makanan. Terkadang pengepungan dapat berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, sampai seluruh warga kota yang dikepung menjadi sangat menderita kelaparan, sehingga terpaksa menyerah kalah tanpa daya. Nampaknya hal itulah yang terjadi di Samaria, sehingga tidak saja melambungkan harga bahan makanan, namun bahkan membuat para warga kota sampai tega hati menyantap anak kecil untuk menangsal perut yang kelaparan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26 sampai 29. Meskipun sudah mengetahui konteks peristiwanya, mungkin saja di antara kalian masih ada yang tidak mengerti mengapa tai merpati kok mahal. Memangnya apa sih pentingnya tai merpati sehingga 1/4 kap atau 0,3 liter saja harganya melambung tinggi menjadi 5 sikal? Ada beberapa tafsiran dari para pakar teologi Perjanjian Lama mengenai hal ini. Ada yang menyatakan bahwa tai merpati merupakan salah satu campuran bahan bakar untuk memanaskan dapur batu yang biasa digunakan sebagai tempat pembakaran roti.
Karena tai atau kotoran binatang pada zaman Perjanjian Lama memang sering dicampur dengan jerami untuk dijadikan bahan bakar. Ada yang menyatakan kemungkinan terjadinya salah tulis. Kata Ibrani haryonim atau tai merpati sebaiknya diubah menjadi harzonim atau bawang liar yang lebih masuk di akal. Ada juga yang menyatakan bahwa dalam ranah budaya zaman itu, tai merpati sejatinya merupakan sebutan yang sangat lazim bagi sejenis kacang-kacangan yang teramat murah harganya, semacam junk food atau makanan sampah pada masa kini. Nah, sahabat-sahabat Kristus, saya pribadi lebih menerima tafsiran tai merpati sebagai sebutan makanan sampah, mengingat bahwa sejenis kacang-kacangan atau biji-bijian tentu lebih lazim ditakar volumenya dengan menggunakan cup daripada bawang liar dan kotoran binatang yang tentu lebih lazim ditimbang berat atau bobotnya. Tetapi apapun tafsiran yang diterima tetap menunjukkan betapa hebatnya kondisi bencana kelaparan yang terjadi di kota Samaria pada waktu pengepungan tersebut. Sehingga kepala keledai yang sejatinya masuk ke dalam kategori daging haram untuk dimakan pun melejit harganya hingga mencapai 80 sikal perak. Dan 1/4 cup tai merpati yang biasanya di dalam kondisi normal dianggap makanan sampah yang teramat murah harganya juga ikut melambung harganya menjadi 5 sikal perak. Bahkan banyak orang melakukan kanibalisme secara brutal dengan sangat tega hati menyantap anak-anak kecil untuk menangsal perut yang kelaparan. Itulah sebabnya Yoram, Raja Israel Utara yang berkuasa pada waktu itu, sampai mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda berduka cita dan kemudian bersumpah akan membunuh Elisa sang nabi Tuhan. Dan ketika berhadapan muka dengan Elisa, maka terlontarlah pernyataan yang dipenuhi kesedihan dan keputusasaan dari mulut bibirnya. Sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 30 sampai 33. Sahabat-sahabat Kristus, ketika hidup kita terkepung berbagai persoalan yang sangat berat, sehingga membuat putus asa seperti yang dialami Raja Yoram dan seluruh warga Samaria, apakah yang harus kita lakukan? Ingat, jangan menyalahkan Tuhan seperti Raja Yoram yang tak lagi bersandar kepada Tuhan karena menganggap bahwa Tuhanlah penyebabnya, atau Tuhan tidak lagi punya daya untuk menolong dirinya. Tetapi teruslah berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan sungguh nyata pada waktunya. Di tengah kondisi keputusasaan yang melanda seluruh warga Samaria, Elisa memberitakan pengharapan dari Tuhan bagi umatnya yang sedang mengalami kesesakan hidup. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Nubuat yang disampaikan Elisa adalah gambaran pemulihan ekonomi dari Tuhan yang membalikkan keadaan sedemikian rupa, sehingga bahan pokok makanan akan menjadi sangat murah harganya. Apabila ditinjau dari keadaan pada saat itu, nampaknya nubuat Elisa ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika seorang perwira, ajudan raja menjadi tidak percaya dengan nubuat itu dan berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2. Dan akhirnya ia binasa sesuai nubuat Elisa akibat ketidakpercayaannya tersebut. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 19 dan 20. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang Tuhan memang bertindak dengan cara-cara yang tidak terduga.
Pengharapan dari Tuhan telah disampaikan oleh Elisa. Dan Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Tetapi bagaimanakah hal itu terjadi? Sungguh tidak dapat kita membayangkannya. Ternyata Tuhan menggerakkan 4 orang penderita kusta yang tinggal di luar kota, yaitu di depan pintu gerbang kota Samaria, untuk menyingkapkan berkat pertolongannya yang tersembunyi dari penglihatan orang-orang yang putus asa di dalam kota Samaria. Para penderita kusta adalah orang-orang yang terpinggirkan secara sosial kemasyarakatan dan tinggal terasing jauh dari orang-orang yang sehat. Mereka sering dipandang sebelah mata karena kenajisannya akibat menderita penyakit menular yang dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, mereka juga sudah terbiasa hidup berselimut penderitaan. Itulah sebabnya, di tengah bencana kelaparan yang nyaris merenggut jiwa, mereka menjadi nekat mendatangi perkemahan pasukan Aram dan menyaksikan perkemahan yang sunyi, karena seluruh penghuninya sudah diusir Tuhan dengan cara membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5-7. Para penderita kusta itu makan dan minum sepuas-puasnya, lalu menyembunyikan harta benda untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi karena takut menerima hukuman apabila ketahuan, maka kemudian mereka pulang untuk mengabarkan hal yang tak terduga itu kepada pihak istana raja. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 8 dan 9. Sehingga pada gilirannya seluruh warga Samaria tertolong bebas dari kelaparan. Inilah cara Tuhan menolong umat yang dikasihnya yang berada di dalam kesesakan, dikepung oleh segala persoalan dan penderitaan. Kadang Tuhan memang bertindak dengan cara-cara yang tak terduga. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Kristus, meskipun hidup kita terkepung bencana, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena iman yang sejati tidak tergantung pada keadaan, melainkan pada janji Tuhan. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan dan yakin, percayalah kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin.